dipersembahkan oleh Bank BRI. Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Sekarang kita sudah sampai pada kesimpulan. Namun sebelum kita mendengarkan kesimpulan Pak Quraisy, kita akan berikan kesempatan untuk satu orang petanya dulu. Silakan. Malah yang penasaran Kalau tadi. saya pertanyaannya banyak. Banyak sebenarnya ya. Tapi ini kita simplifikasi jadi pertanyaan tentang aniaya itu tadi si Pak Quraisy. Kalau berarti selama ini saya sering menganiaya diri sendiri. Jadi dalam banyak hal. Tapi yang paling saya ingin tanyakan untuk anak nih, bagaimana kita kan ngajarin tentang nilai-nilai ya agama, kemanusiaan gitu ya. Seberapa jauh sih kita boleh berekspektasi gitu ya, anak ini nih harus bisa ini, harus bisa apa. Seandainya misalnya dalam hal disiplin, kadang-kadang anak kan suka marah atau apa. Kadang-kadang ini yang saya masih sulit mengukurnya ya. Mana yang harus saya terapkan, disiplinnya itu harus saya terapkan sejauh mana. Itu batasannya seperti apa. Anak saya umur 4 tahun nih, laki-laki. Jadi kan saya nggak mau saya menganiaya keinginan dia sebagai anak yang masih main gitu. Mana yang harus batas-batasnya seperti apa gitu Pak. Silakan Pak. Ya. Sebelum saya jawab, saya takut saya lupa. Bermain itu belajar. Jadi jangan larang anak bermain. Berikan dia permainan. Tetapi jadikan permainan itu sebagai pelajaran buat dia. Itu satu. Kita kembali kepada pertanyaannya. Jadi sekarang begini, kita latar belakang pendidikan saya pendidikan agama. Jadi saya akan jawab melalui pandangan agama. Nabi ada bersabda begini, dirahmati Allah seorang tua yang membantu anaknya menjadi baik dan berbakti kepadanya. Peranan orang tua ini. Lalu ditanya, bagaimana wahai Nabi seorang tua itu membantu anaknya untuk berbakti kepadanya? Beliau menjawab, yang pertama, jangan bebani dia melebihi kemampuannya. Jangan memaki dia. Jangan melecehkan dia. Ini 3. Sebelumnya di tempat lain, berilah dia nama-nama yang baik. Anak harus jangan usahakan menjadikan anak Anda seperti Anda. Karena Anda bisa menzalimi dia. Dia punya kepribadian. Dia punya bakat yang boleh jadi berbeda dengan bakat Anda. Pelajari apa bakatnya baru pupuk bakat itu. Itu sebabnya yang dinamai cinta, dialog antara dua aku yang berbeda. Kalau saya paksakan siapa yang dicintainya menjadi seperti saya zalimi dia. Itu dalam kehidupan suami istri juga begitu. Dia punya kepribadian. Mari kita pupuk kepribadiannya itu. Itu sebabnya jangan paksa dia seperti Anda. Jangan ajar dia pelajaran yang persis sama dengan pelajaran yang pernah Anda terima. Karena berkembang masyarakat. Jangan menghina dia. Jangan bebani dia dengan, kemarin ya saya contohkan itu. Anak umur 4 tahun mau dipaksa puasa. Jangan. Tetapi didik dia berpuasa. Sesuai dengan kemampuannya. Boleh jadi sarapan jam 10 buka. Jam 12 buka. Jangan menghina dia. Karena dengan menghina dia, dia akan tumbuh dalam keadaan rendah diri. Itu sebabnya para pakar berkata, banyak sekali kompleks-kompleks kejiwaan yang dirasakan oleh orang dewasa akibat perlakuan orang tuanya waktu dia kecil. Ada hal yang menarik dari Nabi itu. Pernah menggendong satu anak. Tiba-tiba dia pipis. Orang tuanya renggut dia dengan kasar. Kata Nabi, hei, baju saya ini dibersihkan oleh air. Apa yang bisa membersihkan kekuruhan anakmu dari renggutanmu yang kasar?
Nah, jadi kita biasa tidak sadar itu. Iya. Ya, banyak sekali yang kita tidak sadari dalam mendidik anak kita. Karena itu di dalam riwayat ada dikatakan nanti akan ada seorang anak yang dalam hidupnya durhaka sehingga harus masuk neraka. Bapak ibunya taat, tapi sebelum dia masuk neraka dia bersabda, dia berkata pada Tuhan, ansifni min hadzal zalim. Aku menuntut keadilanmu dari orang tuaku yang berlaku aniaya ini. Dia tidak didik saya dengan pendidikan yang benar. Ya toh? Nah, tapi ini tadi ada cara-cara mendidik. Kita kalau mau jadikan anak kita persis seperti kita, saya kira begitu ya. Ya, silakan kita pada kesimpulan kita, Pak. Kita lihat kesimpulan kita dari ini. Yang pertama, banyak hal yang berada di luar kemampuan manusia. Walau dalam saat yang sama ada juga yang berada dalam kemampuannya. Yang berada dalam kemampuannya antara lain adalah yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban keagamaan. Seandainya iman dan kufur berada di luar kemampuan manusia, tentu seseorang tidak akan dituntut bila tidak beriman. Satu, ya kan? Yang kedua, ada hukum-hukum kemasyarakatan yang berlaku bagi setiap masyarakat. Hukum-hukum itu dinamai sunnatullah, yang mengantar kepada jatuh bangunnya satu masyarakat. Karena itu pula, di samping ada ajal perorangan yang terdiri dari dua tadi, ada juga ajal bagi rejim dalam satu masyarakat. Siksa ilahi yang berupa pembinasaan datang secara mendadak. Siksa datang secara mendadak. Sehingga tidak dapat dielakkan. Iman ketika itu tidak berguna karena yang ingin beriman telah binasa. Juga karena saat kebinasaan dan kehadiran maut, taubat tidak diterima lagi. Yang keempat, tidak akan ada sanksi sebelum datangnya pembawa ajaran dan peringatan. Karena itu, setiap masyarakat ada yang tampil menyampaikan ajaran. Pasti di setiap masyarakat. Di hari kemudian, yang durhaka akan sangat menyesal dan merahasiakan penyesalannya, bukan saja untuk menutup malu dan menghindari kecaman, tetapi lebih-lebih karena mereka tidak memiliki ekspresi lagi. Memperhatikan kekuasaan Allah yang mutlak mengantar seseorang sampai pada kesimpulan bahwa janjinya adalah hak dan pasti. Orang kebanyakan tidak mengetahui atau menyadarinya karena menganalogikan kekuasaan Allah dengan kekuasaan penguasa duniawi. Orang yang berkuasa di dunia kan ini dia pati tidak janjinya. Ini begini enggak. Dia analogikan Tuhan seperti itu. Yang berkuasa di dunia kekuasaannya terbatas. Tuhan tidak terbatas kekuasaannya. Sehingga tidak mungkin dia tidak menepati janjinya. Allah tidak mungkin membatalkan janjinya karena dia maha kuasa. Tidak ada yang dapat menghalanginya melakukan apapun. Baik halangan itu dari dirinya. Seperti karena tidak tahu, bosan, butuh maupun halangan dari selainnya. Dia juga maha kaya dalam arti tidak membutuhkan sesuatu. Itu kesimpulan. Baik, alhamdulillah. Selesai sudah ya pertemuan kita. Bagaimana? Mendapatkan ilmu banyak sekali hal yang sangat mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan bisa Jadi diamalkan. harta. Amin, amin. Jangan cuma niat. Iya. Terima kasih Niat dan banyak. Terima kasih. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah tayangan ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Sampai jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.